Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari kesayangan aku, yaitu Gundam Witch Mercury atau Gundam Eri gitu. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelumnya episode ke-15-nya itu sendiri menggambarkan dari keadaan yang ada di bumi ya, dimana para Etherian itu sedang diburu sama Skypian gitu, atau lebih tepatnya itu adalah anggota dari militer perusahaan Benerit Corporation. Karena kemarin itu kan Pak Deling ini tuh habis kena serang gitu kan sama teroris dari bumi, makanya Skypian itu pengen balas dendam gitu. Dan sayangnya itu tidak ada Sule ya di episode kali ini tuh, atau di episode ke-15 kali ini tuh, tapi ada hal yang menarik di bagian openingnya. Sadar atau enggak kalian gitu kan, kalau di openingnya itu sendiri tuh ada bagian Eri yang merupakan sebuah data storm sudah dikonfirmasi ataupun diperlihatkan lah gitu kan. Karena pada opening sebelumnya di episode ke-13 dan 14-nya itu masih kayak samar-samar data storm Eri-nya gitu. Tapi di opening 15 itu Eri-chan itu ditampilin dengan sangat sempurna ataupun dengan sangat jelas lah gitu kan. Ini benar-benar detail yang mantap banget gitu. Nah, episode ke-15-nya itu sendiri tuh kembali lagi diperlihatkan ya, kita sama Bang Guel gitu kan, dimana dia itu ternyata tuh dibawa ke bumi tuh sebagai sandera gitu. Dan kondisinya juga sudah kacau banget gitu kan, akibat kematian dari ayahnya yang dia bunuh sendiri gitu. Ditusuk gitu kan sama Bang Guel ini tuh pada episode ke-12-nya di season 1-nya kemarin gitu. Ya jujur saja, episode ke-15 kali ini tuh Guel itu benar-benar berasa jadi MC-nya Gundam di sini gitu kan, bukan si Sule gitu. Ya, dimana apa yang sudah dia lalui sampai sejauh ini, seperti dikhianati sama perusahaannya, terus kalah dalam duel, terus kehilangan keluarganya, dan sikapnya di episode ke-15 kali ini tuh sudah bisa membuat Guel ini tuh ya udah layak lah jadi MC-nya di anime Gundam kali ini, Gundam Witch kali ini gitu kan. Ya bisa lah dijodohin nih sama si Sule gitu kan, ikhlas aku, daripada Sule itu sama Elan cabul gitu kan, mending sama Bang Guel gitu. Ya, di sini kalau kalian ikuti ada anak kecil yang bernama Cecia, dia itu kehilangan bapaknya di pertempuran yang sebelumnya, di mana banyak fans yang mengira gitu kan, ataupun beranggapan kalau bapaknya si Cecia ini tuh adalah prajurit yang digeprek sama si Sule pada episode ke-12-nya itu sendiri. Entahlah, bisa saja orang lain atau mungkin memang itu bapaknya gitu kan. Dan untuk Sophie sendiri, dia itu ternyata benar-benar disayang banget tuh sama orang-orang yang ada di bumi ya. Bahkan anak-anak kecil aja yang ada di bumi itu membuatkan makam untuk memperingati kematiannya dari si Sophie dan berdoa di sana gitu. Dan untuk Olcott sendiri, kenapa dia itu bisa memiliki tangan palsu dengan teknologi Gundam, ataupun bisa dibilang itu adalah perkembangan dari teknologi Gundam yang dikembangkan sama Nabo di episode prolog. Hal ini tuh aku kira karena campur tangan dari Lady Prospera, yang mana memang kalau pada cerita yang ada di novel pendeknya itu sendiri diceritakan si Lady Prospera ini tuh sering pergi ke bumi gitu kan. Ya, teknologi Gundam di prolog yang dipakai oleh Olcott, Sophie dan Norea yang bisa menggunakan Permet Datastorm, dan juga teknologi Mobile Suit Gundam tak lain tak bukan hanyalah rencana dari Lady Prospera itu sendiri. Ya, setidaknya itu menurutku gitu kan, yang memanfaatkan konflik antara bumi dan Skypian. Jadi si Prospera ini tuh memanfaatkan konflik yang sedang berlangsung antara bumi dan juga Skypian gitu kan, yang sudah berkonflik sejak lama, dan dia menggunakan kesempatan tersebut itu untuk bisa menyusup ke luar angkasa gitu kan, dan bisa bergerak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Nah, ngomong-ngomong soal Olcott itu tuh kayaknya mirip sama orang yang nembak Nabo di episode prolognya nggak sih? Kalau menurutku sih mirip gitu kan, tapi ya entahlah, mungkin orang lain gitu. Nah, untuk kondisi di luar angkasa sendiri itu lumayan panas ya, dimana saat Nika itu dipukuli sama Norea itu kayak benar-benar merasa puas banget gitu kan ngelihatnya gitu, entah mengapa lah gitu kan. Dan tujuan dari Sadik juga ternyata tuh lebih pro ke bumi gitu kan daripada keluar angkasa. Dan kalau dipikir-pikir juga gitu kan, kata-katanya si Sadik yang mengatakan kalau kebencian tidak akan bisa membuat perut itu kenyang, itu juga masuk akal sih sebenarnya. Karena sejauh ini tuh hanya luar angkasa lah yang bisa dan boleh menggunakan berbagai teknologi untuk mencari sumber daya, sedangkan orang-orang di bumi itu kayak ditelantarin aja gitu kan, atau tidak diberikan kesempatan, atau lebih tepatnya itu tidak diberikan teknologi untuk bisa mencari ataupun mengembangkan sumber daya lain gitu kan, untuk bisa bertahan hidup gitu. Ya, eksplorasi besar-besaran itu cuma dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar angkasa gitu. Jadi kayak bumi itu ditinggalin aja gitu. Ya, lagi-lagi pada episode ke-15 ini tuh sendiri kita diberikan dua sudut pandang dari kepentingan masing-masing pihak gitu kan. Tidak ada yang salah dan benar menurutku di sini. Semuanya itu ya sama-sama memiliki tujuan dan keinginannya mereka masing-masing gitu kan. Dan sayangnya anak-anak kecil seperti si Sule itu hanya jadi korban dari kepentingan orang-orang dewasa di sini gitu. So, mungkin itu sajalah mengenai review singkat untuk episode ke-15 dari
dari serialnya Gundam Witch itu sendiri gitu kan. Yang mana untuk bagian Quit Zero sendiri aku juga masih kurang paham gitu kan. Namun yang pasti Deling adalah orang yang sayang sama keluarganya, sayang istrinya dan sayang anaknya gitu kan. Jadi aku merasa bersalah nih, dulu tuh pernah aku fitnahin si Deling ini gitu kan. So jadi bagaimana menurut kalian ataupun pendapat kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik untuk episode ke-15 kali ini. Yang mana pada episode ke-16-nya nanti itu bakalan jadi sesuatu yang lumayan gokil abis lah nantinya. Karena kan udah mulai panas-panas lagi nih konflik yang akan terjadi nanti di luar angkasa gitu kan. Karena Guel juga bakalan balik lagi nanti ke atas dan itu bakalan menarik banget. Dan kalau dipikir-pikir sih ini episode ke-15 ini kayak masa tenang sebelum perang besar sih kalau menurutku. So, itu aja lah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.